Pernah ngerasa nggak sih kalau keahlian yang dulu kayaknya penting banget di dunia kerja, sekarang kok rasanya agak kurang greget? Nah, menurut Daniel Happing di bukunya A Whole New Mind, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa aturan main buat sukses itu lagi berubah total dan gimana caranya kita bisa jadi pemenangnya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simple tapi dalam. Apakah Anda siap untuk masa depan? Bukan masa depan 10 atau 20 tahun lagi ya, tapi masa depan yang sebetulnya udah dimulai sekarang. Ada perubahan besar-besaran yang lagi terjadi, dan kesiapan kita hari ini bakal nentuin posisi kita besok. Coba deh kita lihat ke belakang. Selama puluhan tahun, dunia yang kita kenal ini dibangun sama para pemikir otak kiri. Bayangin deh, akuntan yang super teliti, programmer yang logis, atau pengacara yang analisisnya tajam. Kemampuan mereka buat mikir runut, logis, kayak komputer, itu yang bikin mereka jadi jagoan di era informasi. Jadi, bayangin otak kita itu punya dua tim. Di satu sisi ada tim otak kiri, si insinyur di kepala kita. Dia itu logis, analitis, jago banget sama angka dan urutan. Nah, inilah yang selama ini digembleng di sekolah dan dihargai banget di kantor. Terus, di sisi lain ada tim otak kanan, si seniman. Dia ini intuitif, kreatif, dan jago lihat gambaran besarnya. Dulu otak kiri itu rajanya, sementara otak kanan seringnya dianggap, ya pelengkap aja. Nah, tapi fondasi itu sekarang lagi goyang. Ada 3 kekuatan raksasa yang lagi ngubah peta permainan global. Dan bikin kehebatan otak kiri aja tuh udah nggak cukup lagi buat jadi jaminan sukses. 3 kekuatan ini tuh, pertama, kelimpahan. Gini deh, sekarang kita nggak cuma butuh ponsel buat nelfon kan? Kita pengen ponsel yang desainnya keren, yang enak digenggam. Fungsi aja nggak cukup. Kedua, Asia dan outsourcing global. Pekerjaan-pekerjaan yang logis kayak entry data atau analisis dasar sekarang bisa dikerjain di belahan dunia lain dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan yang ketiga, otomatisasi. Software zaman sekarang bisa bikin laporan keuangan atau analisis data lebih cepat dari manusia. Nah, gabungan 3 hal ini, wah jadi semacam pukulan telak buat pekerjaan yang murni ngandelin logika otak kiri. Dan dari pergeseran inilah, kita masuk ke sebuah babak baru. Daniel Pink menyebutnya era konseptual. Sebuah zaman di mana kemampuan yang dibutuhkan buat berhasil itu sama sekali beda. Perubahannya tuh kelihatan banget loh. Kita geser dari zaman petani ke pekerja pabrik, terus ke pekerja pengetahuan atau knowledge worker. Nah, sekarang kita masuk ke babak berikutnya, era konseptual. Di era ini yang berharga itu bukan lagi cuma informasi, tapi kemampuan buat mencipta, berempati, dan ngelihat pola. Pokoknya semua keahlian otak kanan. Inilah mata uang baru buat sukses. Dan ini tuh kabar baik banget loh. Artinya apa? Artinya masa depan itu bukan cuma buat para jenius coding. Masa depan itu milik mereka yang bisa jadi seniman sekaligus insinyur. Orang-orang yang bisa gabungin tajamnya analisis otak kiri dengan kreativitas dan intuisinya otak kanan. Terus gimana caranya kita bisa jago di era baru ini? Pink mengidentifikasi ada 6 kemampuan dasar yang dia sebut 6 indera. Ini bukan indera keenam yang mistis gitu ya, tapi ini adalah perkakas mental yang kita semua bisa latih biar makin tajam dan relevan. Yang pertama itu desain. Coba deh pikirin botol minum atau aplikasi favorit Anda. Anda milih itu bukan cuma karena fungsinya paling oke kan? Pasti Anda juga milih karena enak dilihat, nyaman dipakai, warnanya bagus. Nah, itulah kekuatan desain. Di era sekarang, kemampuan bikin sesuatu yang fungsional sekaligus indah itu jadi penting banget. Bahkan saat Anda bikin presentasi atau nulis email sekalipun. Kedua, cerita. Gini, data mungkin bisa ngasih tahu kita kalau penjualan turun 15%. Tapi sebuah cerita bisa ngejelasin kenapa itu terjadi. Misalnya lewat kisah seorang pelanggan yang kecewa. Fakta itu cuma ngasih tahu, tapi cerita itu yang bikin kita merasa dan akhirnya tergerak. Kemampuan merangkai cerita itu jadi senjata komunikasi yang super ampuh. Dan ini intinya, bercerita itu bukan cuma buat jualan. Ini tentang hidup kita sendiri. Kita ini penulis sekaligus tokoh utama dalam kisah kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, cerita kayak apa sih yang lagi Anda tulis tentang diri Anda? Indera ketiga adalah simfoni. Kalau biasanya kita disuruh jadi spesialis di satu bidang, simfoni ini justru sebaliknya. Ini kayak kemampuan seorang konduktur orkestra. Dia bisa dengerin setiap alat musik, tapi juga bisa nyatuin semuanya jadi satu harmoni yang indah. Di dunia nyata, ini adalah kemampuan buat lihat pola, nyambungin ide dari bidang yang beda-beda, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru. Lalu ada empati. Dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya.
Komputer emang bisa ngolah data miliaran kali lebih cepat dari kita, tapi dia nggak akan pernah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati itu kemampuan buat masuk ke sepatu orang lain, ngertiin perasaan mereka, dan ngebangun koneksi yang tulus. Ini satu keahlian yang dijamin nggak akan pernah bisa digantiin sama mesin. Kelima, bermain. Ini bukan berarti kita jadi nggak serius ya, justru sebaliknya. Riset nunjukin kalau humor, ketawa, dan suasana yang menyenangkan itu bisa memicu kreativitas dan kolaborasi. Saat kita rileks dan ketawa, otak kita jadi lebih terbuka sama ide-ide baru. Makanya, perusahaan-perusahaan paling inovatif di dunia itu sengaja banget nyiptain ruang buat bermain. Mereka tahu disitulah keajaiban sering terjadi. Dan yang terakhir, mungkin yang paling dalam maknanya adalah arti. Setelah semua kebutuhan dasar kita terpenuhi, sandang, pangan, papan, kita semua pasti akan sampai pada satu pertanyaan. Sebenarnya buat apa sih saya ngelakuin ini semua? Nah, kemampuan buat nemuin dan menciptakan arti dalam pekerjaan dan hidup kita itu bukan lagi kemewahan, tapi sudah jadi kebutuhan. Inilah yang ngebedain antara sekedar bekerja dan berkarya. Jadi, keenam indera ini, desain, cerita, simponi, empati, bermain, dan arti, ini semua bukanlah bakat lahir. Anggap aja ini seperti otot yang bisa kita latih. Ini adalah sebuah perjalanan pribadi buat ngelengkapin kemampuan analisis kita dengan kemampuan konseptual yang bakal bikin kita nggak tergantikan di masa depan. Jadi, ini semua bukan cuma teori ya, ini adalah peta buat masa depan kita. Coba deh lihat lagi ke 6 indera tadi. Kira-kira mana yang paling manggil Anda? Mana yang kalau Anda asah sedikit aja, kayaknya bisa ngasih dampak paling besar buat hidup dan karir Anda sekarang? Coba pilih satu dan mulailah perjalanan Anda hari ini. Soalnya masa depan nggak nungguin kita.